Halo, shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menarik sekali saudara, kita membaca ayat ini atau kita merenungkan ayat ini sangat menarik. Karena ada dua kali pernyataan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ada dua kali kata dari semula. Apa makna dari semula? Kita diciptakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya dari semula. Artinya apa? Allah mau mengembalikan kita di dalam Kristus sebagai yang sulung untuk kembali kepada gambar Allah. Allah menciptakan manusia menurut peta dan gambarnya. Dan Allah mau kita menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan gambaran anaknya. Karena gambaran inilah yang Allah inginkan, Yesus Kristus. Tema kita minggu ini adalah karakter baru, karakter Kristus. Saya ingin menyampaikan tulisan yang menarik oleh seorang penulis buku yang bernama Erik Unarto. Di dalam bukunya dia menulis seperti ini, saudara. Anda mungkin mengenal saya. Saya adalah pendamping Anda yang setia. Saya juga penolong yang baik. Namun saya juga bisa menjadi beban bagi Anda. Saya bisa mendorong Anda maju. Tetapi saya juga bisa menghambat langkah Anda. Karena saya bisa menjadi apa yang Anda mau. Separuh pekerjaan yang Anda berikan kepada saya, bisa Anda serahkan kepada saya. Saya bisa mengerjakannya dengan cepat. Atau saya akan mengerjakannya sebagai suatu rutinitas saja, bila hal itu yang Anda mau. Saya mudah sekali diatur. Yang Anda harus lakukan terhadap saya adalah bersikap tegas. Tunjukkan apa yang Anda mau. Selanjutnya, saya akan kerjakan secara otomatis. Saya adalah pelayan bagi semua orang besar. Namun saya juga adalah pelayan bagi semua orang yang gagal. Saya telah membuat semua orang besar dan terkenal itu sukses. Namun saya juga bisa menjatuhkan mereka. Saya bekerja dengan ketepatan seorang jenius. Karena saya, Anda bisa beruntung dan berhasil. Tetapi karena saya juga, Anda bisa gagal, malu, dan bangkrut. Keduanya tidak masalah bagi saya. Bawalah dan ingatlah saya selalu. Dimanapun Anda berada, aku juga ada di situ bersama dengan Anda. Bersikaplah lemah pada saya, maka Anda akan saya hancurkan. Bersikaplah tegas pada saya, maka saya akan memberikan kesuksesan kepada Anda. Siapakah saya? Saya adalah karakter. Di beberapa daerah saya disebut watak. Di tempat lain saya disebut sifat. Orang modern saat ini menyebut saya kepribadian. Saya terbentuk dari kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda tercipta karena perbuatan. Perbuatan yang Anda lakukan berulang-ulang. Perbuatan Anda itu lahir sebagai perwujudan nyata dari apa yang ada di pikiran saya. Itulah saya. Karakter. Bersikaplah lemah pada saya, maka Anda saya akan hancurkan. Bersikaplah tegas pada saya, maka saya akan memberikan kesuksesan kepada Anda. Jika Anda bersikap lunak terhadap saya, maka hidup Anda akan menjadi keras. Bersikaplah keras pada saya, maka hidup Anda akan menjadi lunak. Ingatlah selalu akan saya adalah karakter. Saudaraku yang kekasih, karakter baru, karakter Kristus. Ini sangat menarik. Ini yang akan kita bahas.
Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Gambaran siapa? Gambaran anaknya. Saudara, kekristenan adalah perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Perubahan dari sifat kedagingan kepada sifat yang rohani. Kekristenan, saudara, tanpa memiliki keserupaan dengan Kristus, bukan Kristen. Kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Apa itu karakter Kristus? Keserupaan dengan Kristus. Hal yang pertama, mampu berpikir benar di saat krisis. Ini penting sekali, saudara. Dunia ini sedang mengalami krisis besar. Banyak orang yang begitu takut dengan keadaan hari-hari ini. Tetapi bagaimana dengan sikap kita terhadap sebuah masalah? Mampu berpikir benar di saat krisis. Saudara, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi yang terdapat di dalam diri seseorang. Karakter manusia itu sebenarnya apa, saudara? Dia akan kelihatan ketika sedang mengalami atau menghadapi masalah. Saudara tahu, Alkitab menuliskan tentang Yesus. Hal yang tersulit dihadapi Yesus bukanlah pencobaan 40 hari berpuasa di padang gurun. Tetapi hal tersulit yang dihadapi Yesus adalah pergumulan Getsemani. Sampai dia harus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini." Saudara, cawan dosa manusia yang telah menghantarnya sampai ke salib, dan itu sudah dilihat oleh Yesus. Dan ini adalah pergumulan yang terberat yang dialami oleh Yesus. Proses pembentukan karakter seperti Yesus tidaklah diperoleh dengan secara instan. Sebaliknya, saudara, proses tersebut amatlah menyakitkan dan sangat mengancam hidup Anda. Ingat, Yesus tidak dibenci karena kesalahan yang dia lakukan, karena tidak ada. Tetapi ia dibenci karena apa, saudara? Karena tidak terdapat kesalahan satupun yang dia lakukan. Saudara, proses untuk mengalahkan kedagingan, proses itu sulit, proses itu berat, mengancam kehidupan kita untuk menjadi segambar dengan Kristus, di mana sifat duniawi ini akan membunuh kedagingan Anda. Anda berlawanan dengan sifat itu. Sekali Anda berkata, "Aku mau berubah," Anda akan sakit sesakit-sakitnya. Karena pertempuran besar adalah kehendak daging melawan kehendak roh. Pertempuran besarnya adalah kehendak daging yang telah menguasai kehidupan kita sejak manusia jatuh dalam dosa. Yang paling menarik, Paulus berkata dalam Roma pasal 7, kehendak daging itu kuat dalam kehidupanku. Baru saja aku mau melakukan yang baik, yang jahat udah ada. Aku manusia celaka. Di dalam diriku tidak ada satupun yang baik. Saudara, itu kenyataannya. Hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mampu berpikir yang positif, berpikir yang baik di saat-saat krisis. Ini akan mengubah karakter kita. Lama-kelamaan sifat kita akan mati kalau kita tetap berseru dan bersandar kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Akan membunuh kebiasaan Anda, akan membunuh kenyamanan Anda, tetapi lama-kelamaan karakter Kristus akan kuat dan kehidupanmu akan mengalami perubahan. Yang kedua, kepribadian yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Lukas pasal 23 ayat 47 mengatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Waktu itu kepala pasukan melihat Yesus disalib. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia melihat apa yang terjadi, Alkitab mengatakan ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Perhatikan baik-baik yang pertama, saudara. Sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara lihat Matius 27 ayat 54.
kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Menarik sekali saudara, dari orang benar ada pernyataan lain yang mencatat Matius, di mana dia katakan sungguh dia ini adalah anak Allah. Dari orang benar, pengakuan yang lebih hebat adalah anak Allah. Bila orang memujimu karena engkau baik hati, itu humanisme. Tetapi bila orang melihat perbuatanmu dan mereka memuji Allah, itu baru yang namanya karakter Kristus. Karakter Kristus tidak pernah membawa pujian kepada diri sendiri. Tetapi karakter Kristus membawa orang yang melihat diri kita dan berkata, sungguh dia ini orang percaya, orang Kristen begitu ya? Oh ya, orang Kristen loh. Yang ketiga adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Saudara, hidup oleh roh itu berbicara apa? Hidup oleh roh itu berbicara tentang kemauanku, pilihanku sendiri, kesukaanku, kesenanganku. Oh, aku suka buat seperti itu. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Harus datang dari keinginanmu. Tetapi untuk hidup oleh roh tidak mudah, saudara. Hidup oleh roh itu berbicara tentang kerendahan hati. Hidup oleh roh itu berbicara tentang kelemah lembutan. Saudara tahu, keinginan daging hanya dapat ditaklukkan oleh ketundukan Anda pada Roh Kudus. Hiduplah oleh roh itu berbicara tentang apa? Kemauan, pilihan, kesukaan, kesenangan, semuanya menjadi baru. Itu dari pilihanku, kesukaanku yang kurasakan. Hidup oleh roh itu berbicara tentang kerendahan hati, kelemah lembutan kita. Saudaraku, keinginan daging hanya dapat ditaklukkan oleh ketundukan Anda pada tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak, daging terlalu kuat. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita memang lemah, kita memang sering gagal dan memang gampang gagal karena tuntutan daging itu kuat atas diri kita. Tetapi dengar baik-baik, ada kabar gembira. Di mana ada roh Allah, di mana hidup diserahkan kepada Allah, di mana hidup diberikan kepada Allah untuk dituntun oleh roh, di situ ada kemerdekaan. Saudara, karakter itu menentukan sukses. Saya ingin tutup dengan hal ini, saudara. Seperti kemilau sebuah berlian, sukses dalam setiap area kehidupan kita akan terpancar melalui pengembangan setiap sisi karakter kita. Mau atau tidak. Nggak bisa tawar-menawar, saudara. Kalau mau, tidak. Kalau engkau mau jadi baik, baiklah. Kalau engkau ingin mengalami perubahan dalam kehidupanmu, engkau tidak bisa berdiam diri. Selain apa? Terus berjalan dalam perubahan. Dengan membangun karakteristik Kristus, maka sifat Kristus akan mengikis kekurangan Anda, mengikis kekurangan saya, sehingga kita dapat mencapai potensi diri yang optimal. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yaitu menjadi sempurna seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Di minggu ini kita terus belajar dan berkata, Tuhan, pimpin aku berjalan dalam kehendak-Mu. Siapa yang tertanam dalam rumah Allah akan berbuah. Siapa yang berjalan dalam roh akan berkemenangan. Saya percaya Tuhan memampukan kita hari lepas hari. Kalau kita depend on God, kita bergantung kepada Tuhan, pasti
Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjadi seperti Dia. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Ini lagu yang lama, tetapi lagu ini telah banyak mengubah banyak orang. Lagu ini telah memotivasi banyak orang. Saya percaya lagu ini menjadi asik, menjadi indah kalau kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom.